Halo semuanya, selamat datang di podcast Bukan Saran Keuangan, tempat sejarah dibahas dengan kepala dingin, hati hangat, dan sesekali ketawa tipis. Hari ini kita ngobrol soal perjalanan tahun baru Imlek di Indonesia. Bukan cuma soal barongsai dan angpau, tapi tentang pasang surutnya di tengah dinamika politik negeri ini. Karena ternyata nasib kue keranjang pun bisa ditentukan oleh rezim di era Soekarno. Hubungan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok sempat cukup dekat. Indonesia punya relasi diplomatik dengan Beijing, tapi di dalam negeri, dinamika etnis Tionghoa sudah kompleks sejak lama. Isu kewarganegaraan, loyalitas ganda, dan ketegangan politik global bikin komunitas Tionghoa sering berada dalam posisi serba salah. Imlek saat itu memang masih bisa dirayakan. Tapi suasana politik nasional perlahan memanas menjelang pertengahan 1960-an. Masuk ke masa Soeharto dan Orde Baru, situasinya berubah drastis. Tahun 1967, keluar Instruksi Presiden Nomor 1, April tahun 1967, yang membatasi ekspresi budaya Tionghoa di ruang publik. Perayaan Imlek boleh, tapi di dalam rumah, secara tertutup, tanpa gemerlap. Bayangkan, barongsai latihan, tapi tanpa suara tambur. Angpau dibagi, tapi jangan sampai kelihatan tetangga. Ini bukan film spionase. Ini realitas sosial saat itu. Nama harus diindonesiakan. Aksara Mandarin di ruang publik dilarang. Media berbahasa Mandarin dibatasi. Bahkan simbol-simbol budaya dianggap sensitif secara politik. Pemerintah saat itu beralasan menjaga stabilitas nasional pasca peristiwa 1965. Komunitas Tionghoa merasakan tekanan asimilasi yang sangat kuat. Imlek tetap ada, tapi seperti wifi zaman dulu ada. Tapi sinyalnya lemah dan harus sembunyi-sembunyi. Lalu datang tahun ke-1998, krisis ekonomi, ketidakstabilan politik, kerusuhan besar, termasuk kekerasan terhadap etnis Tionghoa. Itu menjadi salah satu bab paling kelam dalam sejarah hubungan etnis di Indonesia. Trauma kolektif yang tidak sederhana. Namun dari krisis itu, lahirlah era reformasi. Di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terjadi perubahan monumental. Tahun 2000, larangan perayaan budaya Tionghoa dicabut. Imlek kembali boleh dirayakan secara terbuka. Barongsai keluar dari persembunyian. Kelenteng kembali ramai. Gus Dur percaya pluralisme adalah fondasi Indonesia. Ia melihat kebudayaan Tionghoa sebagai bagian sah dari mosaik bangsa. Banyak yang memuji langkah ini sebagai tonggak rekonsiliasi. Tentu saja, ada juga kelompok yang mempertanyakan, tapi secara umum, ini menjadi momentum penting normalisasi. Di era Megawati Soekarno Putri, Imlek resmi ditetapkan sebagai hari libur nasional pada ke-2003. Dari yang dulu dirayakan, diam-diam, kini jadi tanggal merah. Ironis sekaligus simbolis. Kalau dulu, barongsai harus sembunyi, sekarang malah tampil di mall dengan sponsor bank. Kapitalisme memang cepat sekali beradaptasi. Perjalanan ini tentu tak lepas dari pro kontra. Pihak yang mendukung keterbukaan melihatnya sebagai langkah penting, pengakuan hak budaya, dan penyembuhan sejarah. Indonesia adalah negara multikultural. Merayakan perbedaan adalah bagian dari identitas nasional. Pihak yang skeptis kadang mengaitkannya dengan isu ekonomi, politik identitas, atau sentimen global terhadap Tiongkok modern. Ada kekhawatiran kadang rasional, kadang emosional tentang pengaruh asing. Di era modern, diskusi juga melebar antara budaya, agama, dan geopolitik. Apakah Imlek murni budaya? Apakah ia bagian dari praktik keagamaan? Bagaimana posisinya dalam negara Pancasila? Menariknya, di tengah semua debat itu, masyarakat sehari-hari seringkali jauh lebih santai. Mereka lebih sibuk mikirin, hari ini libur nggak? Dan dapat angpau nggak? Pasang surut Imlek di Indonesia menunjukkan satu hal. Kebijakan negara sangat memengaruhi ruang budaya. Dari pembatasan peta trauma sosial hingga pengakuan resmi semua terjadi dalam rentang beberapa dekade saja. Tapi yang juga penting, perubahan ini bukan cuma soal pemerintah. Ini juga soal masyarakat yang belajar pelan-pelan menerima keberagaman. Hari ini, Imlek dirayakan di berbagai kota dari Jakarta sampai Singkawang. Barongsai tampil bukan lagi sebagai simbol politik, tapi sebagai ekspresi budaya. Dan mungkin disitulah pelajaran terbesarnya. Budaya itu seperti air, ditekan, dia mencari celah, dilarang, dia bertahan, diberi ruang, dia tumbuh. Jadi, ketika kita melihat lampion merah bergantungan dan mendengar suara tambur barongsai, mungkin itu bukan cuma perayaan tahun baru, itu juga simbol perjalanan panjang bangsa ini berdamai dengan keberagamannya sendiri. Saya pamit, selamat merayakan keberagaman, dan kalau dapat angpau, jangan lupa pajak. Bercanda. Sampai jumpa di episode berikutnya.